Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang di Aflaha Zaman Channel. Meski saat ini kita hidup di zaman serba canggih, nyatanya fenomena sihir masih ada di masyarakat. Kabar seperti pedagang laris manis karena pengasihan masih banyak beredar di masyarakat. Selain itu, praktik sihir pengasihan asmara atau pelet ternyata juga masih ada. Bahkan ada pula kasus pernikahan yang terjadi akibat penggunaan pelet. Di lingkungan sosial masyarakat sudah diketahui tak jarang orang menggait kekasih hati dengan pelet. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Melakukan pelet terhadap orang yang ditargetkan alias memelet gebetan agar mencintai kita hingga ke jenjang pernikahan dan menjadi pasangan suami istri tak jarang dilakukan. Lalu, bagaimana hukum menggunakan pelet dalam Islam? Apakah pernikahan tidak sah karena menggunakan pelet? Bagaimana agar diri kita tidak bisa kena pelet? Bagaimana hukum menggunakan pelet dalam Islam? Pelet sebenarnya adalah upaya dari semacam ilmu hitam untuk membuat orang yang disayang, entah itu perempuan ataupun laki-laki yang diidamkan, menjadi tergila-gila pada orang yang menggunakan pelet tersebut. Jika dijelaskan secara lebih terperinci, pelet adalah bagian dari ilmu gaib yang digunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar dari seseorang dengan maksud agar orang yang disukai menjadi cinta mati pada orang yang menggunakan pelet tersebut. Pelet disebut juga dengan sihir pengasihan atau dalam istilah lain disebut dengan at-tiwalah. Rasulullah menyebut perbuatan seperti itu dengan syirik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, dan pelet adalah kesyirikan." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. At-tiwalah menurut Ibnul Athir bermakna sihir atau semacamnya yang digunakan untuk pengasihan wanita terhadap suaminya atau sebaliknya. Nabi SAW menyebutnya sebagai kesyirikan karena diyakini itu bisa memberi pengaruh tanpa takdir Allah Ta'ala. Pelet termasuk syirik kecil atau besar? Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar tetap konsisten menebar syiar Islam dan berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. At-tiwalah bisa dihukumi sebagai perbuatan syirik besar atau kecil. Hal itu tergantung pada keyakinan pelakunya. Dalam Al-Qaulul Mufid, Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW itu syirik. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Menurutnya tergantung dari keyakinan manusianya. Jika dia gunakan pelet itu dengan keyakinan bahwa barang ini sebab dan mendatangkan rasa cinta adalah Allah, maka hukumnya sihir kecil. Dan jika diyakini bahwa benda ini bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, maka statusnya syirik besar. Al-Qaul Al-Mufid. Bagaimana agar diri kita tidak bisa kena pelet? Salah satu gangguan yang perlu dipercaya oleh umat Islam adalah gangguan yang sifatnya berasal dari gaib, seperti santet, sihir, maupun pelet. Untuk itu, dalam perkara ini, umat Islam perlu melirik apa yang dilakukan Nabi sebagai tuntunan agar dijauhkan mara bahaya yang seperti itu.
Pakar ilmu Al-Quran Kiai Haji Ahsin Sakho menjabarkan ilmu santet dan sihir dapat mengenai siapa saja. Maka untuk menangkalnya, janganlah umat Islam pergi ke orang-orang tertentu yang menggunakan cara-cara musyrik untuk menangkalnya. Beliau melanjutkan, surah Al-Ikhlas memang memiliki berbagai manfaat bagi umat Islam. Tujuan Nabi membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali adalah dikarenakan dalam satu kali membaca surah tersebut sama saja telah membaca sepertiga dari Al-Quran. Artinya, jika Nabi membaca sebanyak 3 kali, Nabi telah menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Selain surat Al-Ikhlas, Kiai Haji Ahsin juga merekomendasikan umat Islam untuk sering-sering membaca Asmaul Husna dan surah Al-Fatihah, sehingga apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat klinik sekalipun menyerang, perlindungan Allah akan selalu menaungi. Apakah pernikahan tidak sah karena menggunakan pelet? Secara prinsip bahwa setiap pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya statusnya pernikahan yang sah. Dalam pernikahan terdapat 5 rukun, yaitu akad yang berisi ijab dan kabul, istri, suami, wali, dan saksi. Selain rukun, juga terdapat syarat sah pernikahan sebagaimana disepakati jumhur ulama selain Hanifiyah, yaitu kerelaan, adanya hak memilih atau ikhtiar, dan tidak terdapat kondisi terpaksa bagi kedua pihak yang melakukan akad. Sementara terkait status pernikahan, karena pelet dinyatakan tetap sah jika suami atau istri bertobat. Dia tidak perlu bercerai dengan pasangannya karena pelet tidak berpengaruh pada hukum pernikahan yang telah terjadi seperti dijelaskan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Mengenai hukum menikahnya, jika benar karena sebab sihir, keberadaan sihir ini tidak mempengaruhi hukum pernikahan. Hanya saja dalam pernikahan ada rukun dan syaratnya. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah. Langkah yang dijalankan adalah bertekad tidak akan mengulanginya lagi, lalu menghancurkan benda sihir yang digunakan. Kemudian pelaku menasihati pasangan agar memperbanyak zikir dan tidak perlu memberitahukan penggunaan pelet itu kepada suami atau istri.